mau trading tapi kalian takut modal kalian akan habis atau kalian akan terkena margin call. Jadi di video kali ini gue akan kasih kalian beberapa tips-tips untuk kalian bisa menjaga capital kalian atau modal kalian ketika kalian trading di instrumen investasi manapun. So, kita langsung masuk aja ke videonya. Halo guys, balik lagi dengan gua Ken. Jadi di video kali ini kita akan lebih ngobrol-ngobrol sedikit tentang bagaimana caranya kita mengamankan modal kita dalam instrumen investasi, terutama di saham, forex, ataupun kripto. Jadi sebenarnya cara ini itu valid di semua jenis instrumen investasi, ya khususnya tadi yang gue bilang ya, kalau misalkan properti dan lain-lain mungkin itu another thing. Cuman yang akan gue lebih bahas sekarang adalah instrumen investasi di pasar modal. Itu bisa di bursa saham, bisa di kripto, maupun di forex. Gue akan memperkenalkan dulu ke kalian yang namanya risk management. Jadi di sini gue tampilkan ke kalian pengertian dari risk management itu sendiri. Jadi risk management itu adalah suatu sifat atau tindakan di mana kita berusaha untuk mengamankan modal yang kita punya dalam suatu trading yang udah kita initiate atau kita lakukan. Sebagai contoh gambarannya, kalau misalnya kalian ingin masuk ke Bitcoin atau kalian masuk ke saham tertentu, pergerakan harganya pasti kalian udah punya analisa sendiri, baik yang secara fundamental ataupun secara teknikal. Bisa dibilang kalau misalnya secara fundamental, kalian punya risk manajemennya adalah margin of safety. Di mana margin of safety ini adalah perselisih atau perbedaan dari nilai intrinsik dan nilai yang ada di pasar. Nah, itu margin of safety-nya. Nah, kalian bisa coba cari tahu sendiri ya, margin of safety itu seperti apa. Kalian coba belajar, kalian coba cari tahu. Cuman gue udah kasih clue-nya nih. Coba kalian cari margin of safety dan bagaimana margin of safety ini bisa menyelamatkan atau mengset risk management kalian. Jadi sehingga kalian itu nggak langsung rungkat atau kalian punya batasan yang wajar dan nggak bikin kalian panik. Yang kedua, kalau misalnya technical, kalau misalkan kalian selalu dengar apa itu risk reward ratio atau kalian harus pasang itu risknya satu kali, rewardnya itu 2 kali. Nah, itu juga termasuk salah satu risk management. Tapi sebenarnya mau gue bahas secara keseluruhan adalah pengertian dari risk itu sendiri atau risk management itu. Jadi risk management itu adalah suatu sikap di mana kita mengset batas minimal yang menurut kita masih aman, kita akan kehilangan uang tersebut kalau kalah gitu. Karena kalian tahu ya, namanya pergerakan harga market itu nggak akan pernah bisa kita tebak seakurat-akurat atau seyakin-yakin apapun kita dalam menganalisa market. Market itu punya keanehan sendiri yang bisa bergerak di luar dari analisa kalian. That's why kita perlu yang namanya risk management. Let's say misalkan kalian masuk ke BBCA gitu ya. Terus di BBCA ini kalian masuk di harga 9.000. Terus kalian punya risk management itu kalian akan cut loss ketika harga turun dari 5%. Tapi kalau misalkan harganya naik terus, itu kalian akan melakukan trial stop. Trial stop itu dimana kalian akan menaikkan stop loss-nya kalian itu ke angka yang lebih tinggi. Karena harganya itu sesuai dengan analisa kalian. So, jadi kalau misalkan dengan risk management ini, kalau misalkan kalian belum bisa lihat nih gambaran besarnya seperti apa. Jadi risk management ini adalah membatasi total jumlah kekalahan kalian kalau misalkan market bergerak tidak sesuai dengan yang kalian analisa atau kalian yakini, itu dibatasin. Jadi misalkan kalian hanya maksimal rugi per trade-nya itu 5%. Tapi keuntungan kalian itu tidak dibatasi, which is kalian bisa mendapatkan untung setinggi-tingginya selama market bergerak sesuai dengan arahan kalian. Terutama kalau misalkan kalian juga mengerti yang namanya trial stop ya, gitu. Jadi menurut gua risk management ini penting. Kenapa? Karena banyak banget investor-investor, apalagi trader yang benar-benar paling membutuhkan risk management ini. Karena kalau misalkan value investor itu biasanya dia akan hold sekitar 2, 5, bahkan bisa sampai 10 tahun di suatu instrumen tertentu. Tapi kalau misalnya trader itu ada intraday, ada yang day trader, di mana kita atau para day trader itu hanya menginisiasi suatu trade itu bisa dalam hitungan menit, bahkan hanya hitungan jam. Kalau misalnya intraday itu bisa dalam 2-3 hari, maksimal itu seminggu gitu. Jadi risk management ini penting banget agar kalian tidak langsung margin call atau hilang semua modal kalian gitu. Nah, caranya adalah gimana sebenarnya? Caranya itu ya seperti yang udah gue mention tadi. Kalau misalkan kalian ketika masuk suatu trade itu, kalian hanya perlu untuk men-set batas minimal dari suatu kekalahan yang bisa kalian toleransi. Let's say kalian punya 100 juta. Kalau misalnya kalian masuk, misalkan kalian masuk ke suatu instrumen, itu kalian masuk 100 juta. Terus margin of safety atau risk management yang kalian mau set, atau batas kekalahan yang dapat kalian terima itu 5%. Berarti kalau misalkan market udah turun ya, perhitungan itu udah di atas 5 juta, mepet 5 juta, kalian harus cut loss. Apapun itu, kalian nggak boleh pakai emosi, kalian nggak boleh pikir ini kayaknya bisa naik suatu saat. itu kalian nggak boleh. Karena kalau misalkan kalian mikir seperti itu, kalian akan nge-stuck di satu saham, padahal opportunity itu banyak. Sedangkan kalau misalkan kalian memutuskan
untuk sesuai dengan trading plan kalian bisa masuk ke opportunity yang lain yang bisa return-nya itu malah lebih besar daripada 5 juta ini gitu. Karena yang namanya market itu, ya kalau misalnya kita bisa membatasi resiko kita bisa mendapatkan keuntungan itu sebenarnya yang tidak terbatas gitu. Itu bagaimana kita melakukan trading plan kita aja. Kurang lebih sih sebenarnya risk management itu gambarnya seperti itu. Dan kalian udah tahu ya betapa pentingnya risk management itu. Karena di market itu, prinsipnya itu bukan bagaimana kita mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tapi seberapa lama kita bertahan. Karena semakin lama kita bertahan dalam suatu market, itu keuntungan yang kita dapat juga walaupun kecil, stabil, ada kalah, ada menangnya, dan bolak-balik terus kalah menang, tapi semakin lama kita bertahan itu, kita akan mendapatkan knowledge, dan ketika kita mendapatkan knowledge, itu akan menjadi senjata kita masa depan. Yang paling penting dalam suatu trading, instrumen, apalagi investasi ya kalian harus kejar-kejar sama waktu. Entah kalian yang lebih jago dulu atau modal kalian yang habis dulu. Karena kalian belajar. Nah, that's why itu pentingnya risk management untuk menjaga capital kalian. Kalian semakin jago, kalian bisa semakin membaca market, kalian akan mendapatkan returnnya itu entar gitu. Nah, ya begitulah ya. Jadi market itu emang yang pentingnya itu adalah seberapa lama kalian survive atau seberapa lama kalian bisa mengalahkan market atau membaca market tanpa menggunakan uang sebanyak-banyaknya dalam proses pembelajaran itu. So, itu kesimpulannya guys, buat kalian yang belum tahu atau saat ini masih merasa risk management itu nggak penting, gue pengen trade sesuai dengan feeling gue aja, mulai rubah itu, karena dengan merubah hal itu, kalian bisa lebih lama di market dan kalian akan lebih jago. Semakin lama kalian di market, akan semakin jago dalam baca market itu akan seperti apa bentuknya. Karena market juga bisa dibilang punya karakteristiknya sendiri yang perlu kita pelajarin seiring dengan berjalannya waktu. So, itu aja guys video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian ingin request untuk materi-materi tertentu dalam suatu investasi yang belum kalian mengerti, feel free tulis di kolom komen dari video ini, atau kalian bisa DM ke IG gue atau TikTok gue. See you on the next video and bye-bye!